Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1011. Bagi Luo Xiu saat ini, apa yang paling ia butuhkan adalah kesempatan dan takdir yang sesuai dengan dirinya. Untuk mencapai puncak tubuh dewa tingkat 7 dan melangkah ke tubuh dewa tingkat 8, mengandalkan tumpukan sumber daya saja tidak cukup efektif. Begitu juga dengan teknik alkimia pemurnian jiwa yang ia latih, kemajuannya sangat lambat, baru saja mencapai tahap awal dewa iblis tingkat 7. Adapun kultivasinya, itu bahkan lebih rendah. Dia harus segera meningkatkan kekuatannya ke puncak dewa iblis tingkat 6, dan mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat 7. Sebagai ruang rahasia yang dibentuk oleh tanah kuno dari era awal dunia, alam rahasia Tianhuang pasti merupakan tempat yang baik untuk mencari kesempatan dan takdir. Luo Xiu tentu tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dengan demikian, Luo Xiu dan Ling Hu Zixuan kembali sepakat untuk bekerja sama. Sebenarnya, jika Ling Hu Zixuan tidak memberitahunya hal ini, dengan kekuatan Ling Hu Zixuan sendiri, dia pasti bisa memperoleh kesempatan untuk memasuki alam rahasia Tianhuang. Namun, Luo Xiu merasakan bahwa Ling Hu Zixuan memiliki tujuan dan niat lain. Dia menyadari bahwa Ling Hu Zixuan tidak bisa melakukannya sendirian, jadi setelah bertemu dengannya, dia berusaha mengajak Luo Xiu untuk bekerja sama. Luo Xiu tidak keberatan dengan kerjasama ini, tetapi syaratnya adalah Ling Hu Zixuan tidak boleh memainkan trik-trik lain. Jika Ling Hu Zixuan masih bermain-main, Luo Xiu tidak segan-segan memberinya pelajaran yang tidak akan terlupakan. Turnamen jenius 100 juta tahun pasti akan menjadi acara besar. Saya bertanya-tanya apakah Su Suelan akan ikut, pikir Luo Xiu dalam hati. Untuk menemukan lampu ajaib Qingtian, dia harus menemui Su Suelan. Namun, langit bintang begitu luas, dan dia tidak tahu di mana Su Suelan berada. Saat bersama Ling Hu Zixuan menuju wilayah utara alam liar, Luo Xiu juga melihat banyak kelompok ahli bela diri yang menuju ke wilayah timur, menunjukkan betapa besar daya tarik alam rahasia Tianhuang. Alam liar sangat luas, dari wilayah timur ke wilayah utara, mereka harus melewati berbagai sistem bintang. Oleh karena itu, tempat-tempat dengan formasi transmisi ruang menjadi sangat populer, dan bisnisnya berkembang pesat. Setiap hari banyak ahli bela diri datang menggunakan formasi transmisi ruang, dan biaya untuk setiap perjalanan sangat mahal. Setelah 1 bulan, Luo Xiu dan Ling Hu Zixuan tiba di wilayah utara, di pinggiran wilayah bintang utara, mereka sampai di sebuah tempat yang disebut Kota Suena. Kota Suena adalah kota utama dari bintang Feixue, tempat banyak ahli bela diri dari wilayah bintang lain datang untuk singgah. Begitu masuk ke Kota Suena, Luo Xiu bisa merasakan banyak aura kuat yang tersebar di berbagai sudut kota. Saudara Luo, lebih baik kita bersikap rendah hati. Banyak jenius dari kekuatan besar yang memiliki pengawal kuat yang melindungi mereka, kata Ling Hu Zixuan. Luo Xiu mengangguk. Untuk mencegah kematian yang tidak terduga dari para jenius, banyak kekuatan besar yang menggunakan pengawal kuat untuk melindungi mereka. Namun, menurut Luo Xiu, ini bukanlah langkah yang bijak. Meskipun ini dapat membantu para jenius berkembang dengan lebih lancar, begitu mereka mencapai tingkat tertentu, untuk naik ke barisan puncak para ahli, itu akan sangat sulit, hampir tidak mungkin, kecuali mereka mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Beberapa orang mengatakan ini adalah takdir para jenius, bahwa pengawal yang melindungi mereka sebenarnya telah mengubah jalan hidup dan perjalanan mereka. Perubahan ini akan menghilangkan kemungkinan sebagian besar jenius menjadi ahli puncak sejati, tetapi pada saat yang sama, ini juga memungkinkan lebih banyak jenius untuk bertahan hidup tanpa mati muda. Ini adalah metode yang memiliki baik dan buruknya, namun tidak ada yang bisa sepenuhnya memahami sebab akibat di baliknya, karena itu melibatkan misteri takdir. Takdir bisa dibilang adalah yang paling misterius. Beberapa orang mengatakan bahwa takdir itu sendiri adalah salah satu jalan dari langit dan alam semesta. Namun, Luo Xiu, yang dalam kehidupan sebelumnya adalah Taisang King dan telah mencapai tingkat tertinggi, serta sekarang berlatih teknik dewa perubahan, yang melampaui jalan langit dan alam semesta, tahu dengan jelas bahwa jika takdir juga adalah suatu jalan, itu tidak termasuk dalam jalan langit dan alam semesta. Karena langit dan alam semesta pun memiliki takdir mereka, bisa menuju kemakmuran, kemerosotan, atau bahkan kehancuran. Luo Xiu pernah berpikir, jika seseorang bisa menguasai takdir, itu benar-benar akan melawan langit. Meskipun jalan reinkarnasi terkait dengan takdir dan kelahiran kembali, itu tidak sepenuhnya menguasai takdir setiap makhluk hidup. Saudara Luo, setiap kali turnamen jenius diadakan, babak penyisihan selalu diadakan di kota Suena.
Dalam beberapa hari ke depan, Anda bisa berjalan-jalan di sini, tapi jangan membuat masalah, kata Ling Hu Zixuan setelah mereka tiba di kota Suena. Setelah itu, Ling Hu Zixuan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa urusan, dan setelah bertukar bola komunikasi dengan Luo Xiu, dia pergi entah kemana. Luo Xiu dengan santai berjalan-jalan di kota, dan kota Suena terlihat lebih ramai dibandingkan dengan bintang naga hitam. Berbagai toko dan bisnis berkembang pesat, dengan banyak ahli bela diri datang dan pergi, dan percakapan mereka sebagian besar tentang alam rahasia Tianhuang dan turnamen jenius. Saat melewati sebuah kedai, langkah Luo Xiu tiba-tiba berhenti, dan pandangannya tertuju pada sebuah posisi dekat jendela. Hah, bukankah itu Tu Yuming? Lal juga menoleh dan terkejut melihat sosok di dekat jendela. Tuanku, bukankah dia hendak pergi ke sistem bintang Seng Huo? Mengapa dia malah ada di sini? Tanya Lal dengan bingung. Saya juga tidak tahu. Mari kita lihat saja, jawab Luo Xiu, menggelengkan kepala. Lalu, dia melangkah masuk ke kedai itu. Sekali lagi melihat Tu Yuming, Luo Xiu terkejut melihatnya dalam keadaan yang sama sekali tidak berubah, tampak putus asa dan tidak ada kemajuan dalam kultivasinya. Dia masih berada di tahap akhir Dewa Iblis tingkat 6, bahkan setelah bertahun-tahun berada di alam liar, dia masih belum mencapai puncak tingkat 6. Sebenarnya, dengan bakat berlatih Tu Yuming, seharusnya dia sudah mencapai puncak Dewa Iblis tingkat 6. Namun, setelah dia datang ke alam liar, serangkaian kejadian yang menimpanya memberikan dampak yang besar baginya. Hatinya terpengaruh, dan ini menyebabkan kemajuan dalam jalur bela dirinya terhenti. Saat ini, Tu Yuming duduk di dekat jendela dan minum alkohol dengan rakus. Wajahnya tampak pucat, dan sesekali dia batuk beberapa kali. Namun, meskipun Luo Xiu sudah mendekat, Tu Yuming sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Ini membuat Luo Xiu mengerutkan alisnya. Seorang kultivator bela diri yang berkelana di langit bintang, jika sudah kehilangan kewaspadaan seperti ini, maka dia tidak lagi layak disebut kultivator. Jika pertama kali Luo Xiu melihat Tu Yuming dalam keadaan terpuruk di kota Yuekong, dia bisa merasa sedikit kasihan dan mengerti, namun kali ini dia merasa sedikit kecewa dan terkejut. Jika Tu Yuming bahkan tidak bisa menanggung kegagalan dalam jalan bela diri, maka jalan bela diri sudah tidak cocok lagi untuknya. Jika Luo Xiu adalah Tai Sang King pada kehidupan sebelumnya, dia akan langsung berbalik pergi. Tetapi kali ini, Luo Xiu tetap duduk dan memilih untuk berbicara dengan Tu Yuming. Kau, Luo Xiu, Tu Yuming baru menyadari adanya seseorang di hadapannya. Saat dia hendak mengambil kendi anggur, dan saat hendak mengucapkan sesuatu, dia baru menyadari bahwa yang duduk di depannya adalah Luo Xiu. Saudara Yuming, di mana hati jalur bela dirimu? Luo Xiu menghela napas pelan. Hati jalur bela diri. Tu Yuming tertegun sejenak, lalu bergumam pelan, iya, di mana hati jalur bela diriku? Hati jalur bela diriku di mana? Luo Xiu tahu bahwa Tu Yuming sedang menghadapi masalah besar. Dia melambaikan tangan dan langsung membentuk beberapa formasi di sekitar mereka. Tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka. Kau terluka, apa yang terjadi? Tanya Luo Xiu. Dia masih berencana untuk membantunya. Jika setelah kali ini Tu Yuming masih tidak bisa menemukan kembali hati jalur bela dirinya, maka Luo Xiu tidak akan membantunya lagi. Jalan bela diri harus dilalui dengan usaha sendiri, dan Luo Xiu tidak mungkin selalu muncul untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah. Setelah kita berpisah, aku pergi ke sistem bintang Wanren, dan menemukan seseorang dari sekte yang datang dari 3000 dunia besar. Tu Yuming menghela napas berat, matanya yang kusam mulai sedikit cerah. Ketika aku pergi ke sistem bintang Seng Huo, aku mendengar tentang pemilihan jenius alam rahasia Tianhuang dan merasa ini adalah kesempatan besar untukku. Awalnya, rencana Tu Yuming sangat baik. Dengan sumber daya pelatihan yang diberikan Luo Xiu kepadanya, jika dia menemukan tempat yang tepat untuk berlatih dengan tenang, dia pasti bisa mencapai tingkat 7 Dewa Iblis. Dengan lebih banyak kesempatan, menjadi Dewa Iblis tingkat 8 dan menjadi penguasa bintang suatu saat nanti, itu bukanlah hal yang mustahil. Namun, rencana tersebut belum sempat dilaksanakan. Tu Yuming sudah mendengar tentang alam rahasia Tianhuang, dan dia datang ke kota Suena. Sebagai seseorang yang memiliki ambisi besar, dia ingin mendapatkan kesempatan untuk masuk ke alam rahasia Tianhuang, berharap bisa mendapatkan kesempatan besar yang dapat membuatnya lebih kuat. Sayangnya, kenyataannya sangat berbeda. Dalam arena pertempuran bela diri, beberapa pengikut dari sektenya terlibat masalah, dan mereka dibunuh satu persatu. Tu Yuming yang merasa sangat marah kemudian naik ke arena, tetapi dia hampir dibunuh oleh seorang ahli Dewa Iblis tingkat 6 yang berada di tahap akhir. Meski mereka berdua berada di tingkat Dewa Iblis yang sama, Tu Yuming sama sekali tidak bisa mengalahkan lawannya, dan lawannya bahkan memiliki ahli tingkat 7 Dewa Iblis yang lebih kuat. Ini membuat Tu Yuming merasa tidak ada harapan untuk membalas dendam, dan dia merasa sangat tertekan. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya hampir menyerah pada dirinya sendiri. Walaupun kamu tidak bisa membalas dendam sekarang, kamu bisa pergi ke tempat lain untuk berlatih.
Ketika kamu mencapai tingkat 7 Dewa Iblis atau bahkan 8, kamu masih bisa membalas dendam, kata Luo Xiu setelah mendengar penuturan Tu Yuming. Apakah kau lupa bahwa ketika kamu masih menjadi Kaisar Yuming, kamu pernah mengalami kekalahan besar di Gunung Yuanji, bahkan terluka parah dan kehilangan kekuatanmu. Namun beberapa miliaran tahun kemudian, kamu tidak juga membalas dendam. Tahun itu, kamu bisa menahan diri selama miliaran tahun, kenapa sekarang kamu tidak bisa? Bahkan kamu hampir merusak hatimu sendiri dan menyerah begitu saja. Luo Xiu mengungkapkan rasa kecewanya tanpa menyembunyikannya. Dia benar-benar kecewa pada Tu Yuming. Seorang yang tidak bisa menahan ujian dan tantangan terhadap hati jalur bela diri mereka, sudah pasti akan tersingkir. Jika Tu Yuming hanya seperti ini, maka Luo Xiu juga tidak akan peduli lagi. Aku mengerti apa yang kau katakan, tapi tahukah kamu? Mereka adalah orang-orang dari Sekte Seribu Binatang. Aku dengar pemimpin Sekte Seribu Binatang juga datang. Dia adalah seorang ahli Dewa Iblis tingkat 9. Tu Yuming benar-benar merasa putus asa. Aku tahu tentang sabar, aku juga ingin membalas dendam, tetapi aku tahu kemampuanku. Aku tidak akan pernah bisa mencapai tingkat Dewa Iblis 9, bagaimana aku bisa membalas dendam? Tidak, kau salah. Siapa bilang kau tidak bisa mencapai tingkat Dewa Iblis 9 dalam hidupmu? Luo Xiu berkata dengan tegas, jika kamu bahkan sudah kehilangan hatimu, maka jangan harap untuk mencapai tingkat Dewa Iblis 7, apalagi 9. Selama ada harapan, segalanya mungkin. Tetapi jika kamu sudah menyerah, maka kamu telah tersingkir. Luo Xiu mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tegas. Dia tahu bahwa dengan bakat Tu Yuming, mencapai tingkat Dewa Iblis 9 akan sangat sulit, tetapi untuk saat ini, yang terpenting adalah Tu Yuming menemukan kembali hatinya. Bersambung.